Provinsi Jawa Timur siap menghadapi puncak masa mudik Lebaran 2023. Pasalnya, tahun ini diprediksi lebih dari 20 juta pemudik akan bergerak ke Jawa Timur di masa libur Lebaran khususnya setelah aturan PPKM dicabut. Tak hanya itu, Jawa Timur juga memiliki ribuan destinasi wisata yang siap memanjakan para pengunjung untuk mengisi masa liburan Hari Raya Idul Fitri. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selamat pagi Pak Wagub, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business Referensi pagi ini Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini prediksi dari Kemenhub ada lebih dari 21 juta pemudik akan kembali ke Jawa Timur, jumlah yang cukup fantastis ya Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana nih persiapan untuk arus mudik, mengantisipasi kepadatan lalu lintas, terutama dengan masifnya warga yang akan kembali ke Jawa Timur ini Pak. Ya, sebenarnya puncak arus mudik ini sudah terjadi saat ini. Dan kita bersyukur bahwa dalam puncak arus mudik berjalan relatif baik. Beberapa titik-titik yang menjadi kekhawatiran kita, yaitu titik-titik bottleneck atau sumbatan botol ya, seperti misalnya di rest area jalan tol, di exit jalan tol, di jalan-jalan arteri. Ini ada sekitar 70-an titik sudah dipetakan oleh Polda Jawa Timur di Lantasnya dan dilakukan antisipasi rekayasa lalu lintas seperti sistem buka tutup atau one way kemudian pengalihan jalur dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini berjalan relatif baik, relatif lancar dan mudah-mudahan terus sampai arus balik selesai. Itu tadi persiapan-persiapan terkait dengan arus mudik terutama di lalu lintasnya Pak. Lalu adakah persiapan lain terkait dengan kalau kita bicara mengenai tahun ini sudah tidak ada PPKM lagi, warga sudah begitu sangat antusias untuk menyambut kemeriahan Idul Fitri dengan pastinya membanjiri lokasi wisata, keramaian. Apakah ada persiapan-persiapan khusus mengingat di satu sisi juga ada virus baru nih Pak Emil? Iya, begini, kita ikut aturan pemerintah ya. Mengenai sistem untuk menjaga protokol kesehatan dan padanya Menteri Kesehatan punya parameter yang jadi tolok ukur. Nah, sebenarnya yang kita harapkan masyarakat lestarikan ini adalah pola hidup bersih sehat. Kalau ada yang bersin atau batuknya keras ya, batuk istilahnya persistent coughing ya, batuk yang ngengkel terus-terusan. Memang sebaiknya kita mulai membudayakan pakai masker bagi yang sakit. Beranilah kemudian misalnya memberikan saran atau bahkan kalau punya masker di tas kasihkan aja ke orang yang bersin atau batuk ya gitu sebagai sebuah budaya baru gitu di tengah masyarakat kita. Karena kalau di negara-negara maju orang bersin itu nggak sembarangan ya, mereka memang kalau sudah tahu bersin dari rumah mereka nyiapkan masker. Jadi kalau masker baru populer di kita ini karena COVID, sebenarnya kalau di luar itu masker sudah biasa dikenakan gitu di negara-negara yang maju ya untuk orang yang lagi pilek. Nah, kalau tidak punya masker atau apa, ya menjauh dikit lah sebaiknya gitu. Jadi jangan deket-deket. Nah, hal seperti ini kan sebenarnya bisa kita lakukan tanpa kemudian terlalu khawatir atau over concern dengan berpergian ke lokasi-lokasi wisata. Saya sangat optimis dan mengimbau, ayo kita justru kunjungi tempat-tempat wisata di kampung halaman kita. Setahun sekali loh, gitu kan. Ayo, dan supaya tambah barokah, berkah, belanjalah di pedagang-pedagang lokal di sana sehingga saudara sekampung halaman sedulur juga ikut merasakan bahagianya mudik. Iya, tadi Bapak mengatakan memang sebenarnya dalam momen tepat untuk berbagi kemudian juga tetap membelanjakan uang karena sepertinya perputaran uang nih selama Ramadan hingga Idul Fitri cukup besar. BI sendiri mengatakan ada 195 triliun nih Pak uang kartal yang disiapkan untuk masyarakat berbelanja. Lalu bagaimana Provinsi Jawa Timur menyiapkan diri untuk mendapatkan kesempatan cuan dari keuntungan Lebaran kali ini Pak? Ya salah satunya tadi kembali ke lalu lintas. Kalau lalu lintasnya mandek, cuannya batal deh. Karena orang akhirnya pulang, nggak jadi pergi gitu. Jadi memang salah satu prerequisite atau prasyaratnya adalah kelancaran lalu lintas. Maka puluhan ribu personil telah dimobilisasi, TNI, Polri, dan seluruh instansi yang saya tidak bisa sebut satu persatu, termasuk instansi kami, ini kemudian juga semuanya bekerja keras untuk kemudian memastikan kelancaran tersebut. Dan kita doakan bagi para petugas-petugas yang bekerja keras di lapangan untuk tentunya diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas.
Pak Emil, kita coba sedikit menganalisa ya, ataupun coba memberikan sedikit asumsi apakah dengan tadi ya wisata yang cukup banyak di Jawa Timur, kemudian juga UMKM pastinya juga melihat karena Bapak tadi katakan lebih baik membelanjakan hasil THR ataupun tabungan mereka di kampung halaman. Nah, hitung-hitungan sedikit nih Pak, kira-kira PAD yang diekspektasikan dengan arus mudik dan lebaran ini seperti apa Pak dengan mudik lebaran tahun ini Pak? Ya begini, kita kan tadi angkanya pergerakannya ada 21,2 juta, tapi kan ini adalah movement ya, adalah total pergerakan gitu. Kalau kita lihat tentunya ada yang mudik dari Surabaya, Malang itu berkontribusi Surabaya dan Sidoarjo itu sudah sekitar hampir di atas 20%, Malang sekitar 10% gitu ya. Nah ini kontribusi ini tentunya ke kampung halaman signifikan. Belum lagi yang dari luar provinsi, termasuk dari Jabodetabek misalnya, atau kota-kota besar lainnya di Indonesia yang datang. Nah, angkanya apa istilahnya pertanyaannya berapa PAD, kita tidak natok PAD loh gitu. Artinya banyak sekali terus terang UKM ya yang sebenarnya mungkin tidak kita Anda harus nyetor pajak, kan banyak UKM yang sebenarnya masih mendapat keringanan, tidak harus langsung kemudian mereka ikut bayar seperti restoran besar dan lain-lain. Ada juga restoran-restoran yang mungkin ramai dikunjungi. Jadi nggak spesifik, kita nggak semuanya bilang untuk mengenjot PAD belanjanya di tempat yang gede-gede, nggak, yang UKM pun kita dorong, termasuk yang sekarang ada di layar nih, ikan-ikan bakar nih, ini top sekali ada di pantai-pantai yang ada di Jawa Timur, UKM monggo. Jadi bukan PAD tolok ukurnya, tetapi sebanyak mungkin mereka bisa berbelanja. Dan sekaligus begini, sepanjang baik di momen mudik maupun bukan mudik, para pelaku UMKM ini terus mendapat pembinaan. Ada program walaupun tidak persis seperti CHSE certification, cleanliness, health, safety, environment, tetapi kita juga terus membina dan mengawasi tentunya apalagi yang berkaitan dengan makanan supaya bisa senantiasa memenuhi standar-standar yang baik dalam hal hygiene. Terakhir nih Pak Emil terkait dengan himbauan buat warga yang mudik dan merayakan lebaran di kampung halaman, seperti apa nih Pak? Ya, satu tentunya bagi yang masih di perjalanan, tidak usah terburu-buru. Manfaatkan tempat-tempat istirahat semaksimal mungkin ya. Jadi walaupun kita juga ngeset jangan lebih dari 2 atau 3 jam berturut-turut ya, mau 1 jam istirahat ya nggak apa-apa juga gitu ya, walaupun katanya lupa tapi katanya rest area penuh, jangan, nggak apa-apa silakan istirahat, tapi memang ada giliran 30 menit mereka harus bergantian ya. Jadi itu saran kita. Dan kedua, setelah sampai di kampung halaman ya kami benar-benar berharap marilah sambil berkeliling menikmati pesona di kampung halaman masing-masing, dan juga tentunya sekembalinya kalau mungkin ada saudaranya yang ingin mengadu nasib di kota-kota besar lain termasuk Surabaya, Jakarta dan lain-lain, sebaiknya jangan pergi dengan modal nekat ya. Jadi karena ternyata tentu akan jauh lebih berisiko kalau misalnya berangkat tanpa kepastian mau ngapain di kota besar. Baik Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak. Terima kasih.